Oke teman-teman, kita berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang tim penilai. Jadi latihan soal dan pembahasan kali ini khusus tim penilai yang ada di PP nomor 11 tahun 2017 dan Permenpan nomor 37 tahun 2020. Nah, di PP nomor 11 tahun 2017 ini membahas tentang tim penilai kinerja, dan di Permenpan nomor 37 tahun 2020 itu membahas tentang tim penilai angka kredit. Nah, kenapa saya hanya akan membahas dua ini? Karena mengingat SKB sebentar lagi ya. Jadi untuk tim penilai yang ada di Permenpan 36 tahun 2006 dan di Perkan nomor 67 tahun 2006 itu teman-teman pelajari sendiri. Jadi saya hanya akan fokus ke dua ini. Oke, kita langsung saja. Jadi untuk soal nomor 1, 2, 3 ya. Jadi 1 sampai 3 itu khusus tentang tim penilai kinerja yang ada di PP nomor 11 tahun 2017. Soal nomor 1. Tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah dibentuk oleh A. PPK, B. PYB, C. Kepala BKN, D. JPT Utama, E. Bupati. Jawabannya B. PYB. Jadi tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah dibentuk oleh PYB atau pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang ini bisa siapa saja ya teman-teman. Jadi jawabannya B. PYB. Oke, lanjut nomor 2. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah yaitu A. PYB, B. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian, C. Pejabat yang menangani bidang pengawasan internal, D. Pejabat BKN, E. Pejabat pimpinan tinggi terkait. Jawabannya D. Pejabat BKN. Jadi yang tidak termasuk dalam tim penilai kinerja PNS adalah pejabat BKN. Oke, kita lanjut nomor 3. Tim penilai kinerja PNS paling sedikit berjumlah A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya E5. Jadi untuk jumlah anggota tim penilai itu pasti berjumlah ganjil. Jadi kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini, yang genap-genap itu teman-teman tinggal coret saja. Jadi fokus ke yang ganjil. Nah, untuk tim penilai kinerja PNS itu paling sedikit berjumlah 5 orang. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi untuk tim penilai kinerja PNS itu ada di PP nomor 11 tahun 2017 di pasal 201. Tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah dibentuk oleh pejabat yang berwenang. Tim penilai kinerja PNS itu terdiri atas siapa saja? Yang pertama, pejabat yang berwenang. Yang kedua, pejabat yang menangani bidang kepegawaian. Ketiga, pejabat yang menangani bidang pengawasan internal. Dan yang keempat, pejabat pimpinan tinggi terkait. Jadi pejabat BKN tidak ada dalam, tidak disebutkan dalam ayat ini. Jadi adanya pejabat yang berwenang, pejabat yang menangani bidang kepegawaian, pejabat yang menangani bidang pengawasan internal, dan pejabat pimpinan tinggi terkait. Tapi di sini tidak ada yang spesifik mengatakan bahwa pejabat BKN. Kita lanjut, tim penilai kinerja PNS itu berjumlah gasal paling sedikit 5 orang. Nah, selesai teman-teman. Untuk materi tim penilai kinerja PNS memang tidak banyak ya, hanya sedikit. Dan waktu saya SKB pun, saya tidak mendapat soal tentang tim penilai kinerja sebenarnya. Yang saya dapat itu tentang tim penilai angka kredit. Tapi tidak ada salahnya kita pelajari juga tentang tim penilai kinerja PNS, karena bisa saja teman-teman dapat 1-2 nomor soal tentang tim penilai kinerja PNS. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke soal yang ada di Permenpan nomor 37 tahun 2020 tentang tim penilai angka kredit.
Nah, ini yang banyak saya dapatkan di SKB tahun lalu. Cuma di SKB saya itu adalah tim penilai yang dibahas dalam Perka 67 tahun 2006. Oke, kita mulai ya. Soal nomor 1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk analis SDM aparatur ahli pertama di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten kota adalah A. Pejabat pimpinan tinggi media, B. Gubernur atau bupati, C. Kepala kantor regional, D. Pejabat pimpinan tinggi utama, E. Sekretaris daerah, provinsi, atau kabupaten kota. Jawabannya E. Sekretaris daerah, provinsi, atau kabupaten kota. Jadi pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk analis SDM aparatur ahli pertama di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten kota adalah sekretaris daerah, provinsi, atau kabupaten kota. Teman-teman bisa dilihat pasal 30 dalam Permenpan 37 tahun 2020. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk analis SDM aparatur ahli pertama dan analis SDM aparatur ahli muda di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten kota. Itu pejabat yang berwenang menetapkan angka kreditnya adalah sekretaris daerah, provinsi, atau kabupaten kota, atau pejabat pimpinan tinggi pertama yang membidangi kepegawaian. Seperti itu ya. Jadi pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yaitu sekretaris daerah, provinsi, atau kabupaten kota, atau pejabat pimpinan tinggi pertama yang membidangi kepegawaian untuk analis SDM aparatur ahli pertama, ahli muda, dan ahli muda di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten kota masing-masing. Jadi jawabannya E. Oke, untuk yang poin ini dan seterusnya ini teman-teman baca sendiri ya. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Salah satu tugas dari tim penilai jabatan fungsional analis SDM aparatur adalah A. Membuat SKP JF analis SDM aparatur, B. Mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai, C. Menghitung angka kredit berdasarkan tugas jabatan yang telah dikerjakan, D. Memberikan rekomendasi hukuman disiplin, E. Memberikan pertimbangan kenaikan atau penurunan pangkat PNS. Jawabannya B. Mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai. Jadi ini merupakan salah satu tugas dari tim penilai jabatan fungsional analis SDM aparatur. Kita lihat saya tidak tulis pasalnya ya. Jadi teman-teman bisa cari saja nanti. Jadi untuk tim penilai itu ada khusus kok pembahasannya di situ. Karena kan di peraturan ini terbagi-bagi ya teman-teman. Jadi kayak per bab gitu. Jadi untuk tim penilai dia tersusun kok dari ayat berapa sampai berapa itu tentang tim penilai semua. Oke, untuk tim penilai memiliki tugas salah satunya yaitu Nah, jadi untuk tim penilai itu memiliki tugas salah satunya adalah mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai. Jadi salah satu tugas dari tim penilai yaitu mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai. Dan seterusnya ini merupakan tugas-tugas dari tim penilai. Nah, kita kembali ke soal, jadi jawabannya B. Nah, kalau di sini memang ada memberikan rekomendasi kenaikan pangkat ya, dan atau jenjang. Tapi untuk jawaban di soal itu kan memberikan pertimbangan kenaikan atau penurunan pangkat PNS. Ini bukan tugas dari tim penilai. Oke, nanti teman-teman baca aja ya yang ini poin-poin selanjutnya. Kita lanjut. Nomor 3. Tim penilai yang bertugas untuk menilai angka kredit analis SDM aparatur ahli media
di lingkungan instansi daerah adalah A. Tim penilai pusat BKN, B. Tim penilai kantor regional BKN, C. Tim penilai instansi, D. Tim penilai provinsi, E. Tim penilai kabupaten kota. Jawabannya A. Tim penilai pusat BKN. Jadi untuk tim penilai ini teman-teman, untuk pejabat ya, pejabat yang menetapkan angka kredit di soal sebelumnya, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit itu dibantu oleh tim penilai dalam menentukan angka kredit. Nah, untuk tim penilai sendiri itu terbagi-bagi ya, bukan terbagi-bagi sih, macam-macam ya maksud saya. Ada tim penilai pusat, ada tim penilai kantor regional, ada tim penilai instansi, ada tim penilai provinsi atau kabupaten kota. Nah, di setiap unit kerja biasanya itu tidak semua ada tim penilai. Contohnya di kabupaten saya itu belum ada tim penilainya. Jadi setahu saya itu untuk mengajukan angka kredit nanti itu langsung ke kantor regional BKN. Saya belum pernah mengajukan angka kredit ya teman-teman, karena masih CPNS, belum terima SK 100 saya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk ahli madya sendiri itu angka kreditnya langsung dinilai oleh tim penilai pusat BKN. Jadi walaupun ahli madya itu di instansi daerah, angka kreditnya itu tidak dinilai oleh tim penilai provinsi atau kabupaten kota, tapi dinilai oleh tim penilai pusat. Karena tim penilai provinsi atau kabupaten kota itu hanya untuk angka kredit, analis SDM aparatur ahli pertama, dan analis SDM aparatur ahli muda di lingkungan instansi daerah. Nah, kalau kita mau pakai tim penilai dari instansi lain pun itu hanya untuk angka kredit, analis SDM aparatur ahli pertama dan muda. Kemudian ada tim penilai kantor regional itu untuk ahli pertama, ahli muda di lingkungan regional BKN dan wilayah kerjanya. Nah, jadi memang untuk madya dan utama di lingkungan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan instansi lainnya di luar BKN itu akan dinilai oleh tim penilai pusat ya, yang bekerja untuk pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan manajemen kepegawaian dan pejabat pimpinan tinggi pertama yang dimana pejabat-pejabat ini yang berwenang menetapkan angka kredit tapi dibantu oleh tim penilai pusat. Oke, jadi jawabannya untuk di soal, tim penilai yang bertugas untuk menilai angka kredit, analis SDM aparatur ahli madya di lingkungan instansi daerah adalah A. Tim penilai pusat BKN. Oke, nanti teman-teman pelajari sendiri ya lebih lanjut tentang ini. Kita lanjut lagi. Soal nomor 4. Jumlah anggota dari tim penilai yaitu A2, B3, C5, D6, E8. Jawabannya C5. Jadi seperti yang saya sudah katakan sebelumnya bahwa tim penilai itu pastinya, yang saya tahu ya selalu pasti berjumlah ganjil. Jadi yang genap-genap teman-teman coret saja. Oke. Jadi untuk jumlah anggota dari tim penilai yang dimaksud sini adalah tim penilai angka kredit ya, yaitu 5. Oke, teman-teman bisa lihat di pasal 32. Di sini ya, susunan keanggotaan tim penilai sebagai berikut. Pertama, ada seorang ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, paling sedikit 3 orang anggota. Nah, saya pernah baca komen ya di grup, itu ada anggota grup yang pemahamannya seperti ini. Jadi ketua dan sekretarisnya itu masuk dalam kategori 3 orang ini. Jadi di sini sudah 3 orang ini sudah termasuk ketua, sekretaris, dan 1 anggota yang lain. Kalau pemahaman saya teman-teman tidak seperti itu. Kalau saya, ketua itu memang sendiri, memang merangkap anggota. Sekretaris juga sendiri merangkap anggota dan 3 orang anggota. Jadi total 5 anggota.
3 orang tambah sekretaris tambah ketua jadi 5 orang. Pemahaman saya seperti itu. Nah, terlepas dari pemahaman orang itu memang beda-beda ya. Jadi sebenarnya untuk menjelaskan tentang tim penilai ini secara betul itu memang belum kapasitas saya sebenarnya teman-teman, tapi saya membuat ini untuk membantu teman-teman saja menghadapi ujian SKB ya. Nah, tapi teman-teman bisa cari referensi lain ya, Nah, kalau saya pemahamannya ini adalah 3 orang anggota tambah 1 jadi 4 tambah 1 lagi jadi 5. Jadi di sini jawabannya jumlah anggota dari tim penilai itu adalah 5 orang. Oh ya, jumlah anggota ini sepertinya kalau saya tidak salah ingat saya dapat juga ya di soal SKB saya sebelumnya. Nah, untuk susunan keanggotaan tim penilai itu juga harus berjumlah ganjil ya, sama dengan tim penilai kinerja, itu juga jumlahnya harus ganjil. Nah, untuk ketua tim penilai paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau analis SDM aparatur ahli madya. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Salah satu syarat untuk menjadi anggota tim penilai yaitu A. Harus menduduki pangkat atau jabatan 1 tingkat di atas pangkat atau jabatan analis SDM aparatur yang dinilai. B. Harus menduduki pangkat atau jabatan 2 tingkat di atas pangkat atau jabatan analis SDM aparatur yang dinilai. C. Menduduki pangkat atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat atau jabatan analis SDM aparatur yang dinilai. D. Menduduki pangkat atau jabatan paling rendah 1 tingkat di bawah pangkat atau jabatan analis SDM aparatur yang dinilai. E. Menduduki pangkat atau jabatan paling rendah analis SDM aparatur ahli madya. Jawabannya C. Menduduki pangkat atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat atau jabatan analis SDM aparatur yang dinilai. Oke, jadi untuk menjadi anggota tim penilai itu ada 3 syarat. Yang pertama, anggota tim penilai ya bukan menjadi ketua atau sekretaris, tapi anggota tim penilai yang 3 orang itu. Nah, syaratnya itu minimal harus menduduki pangkat atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat atau jabatan analis SDM aparatur yang dinilai. Ini salah satu syarat untuk menjadi anggota tim penilai. Jadi semisal teman-teman ingin menjadi anggota tim penilai, nah untuk analis SDM aparatur ahli muda, ya teman-teman juga harus punya jabatan minimal ahli muda. Pangkatnya sama, harus sama, jabatannya harus sama. Jadi pangkat atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat analis SDM aparatur yang teman-teman nilai. Nah, syarat yang kedua memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai angka kredit analis SDM aparatur dan aktif melakukan penilaian angka kredit analis SDM aparatur. Jadi kembali ke soal, jawabannya C ya. Jadi harus menduduki pangkat atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat atau jabatan analis SDM aparatur yang dinilai. Nomor 6. Pembentukan dan susunan anggota tim penilai provinsi atau kabupaten kota ditetapkan oleh A. Pejabat pimpinan tinggi madya, B. Kepala kantor regional BKN, C. Pimpinan instansi pusat, D. Pejabat pimpinan tinggi utama, E. Sekretaris daerah provinsi atau kabupaten kota. Jawabannya E. Sekretaris daerah provinsi atau kabupaten kota. Nah, jadi untuk pembentukan dan susunan anggota tim penilai itu ditetapkan oleh tadi di sini pembentukan dan susunan anggota tim penilai provinsi atau kabupaten kota ya teman-teman. Itu ditetapkan oleh siapa? Nah, di sini untuk
Tim penilai provinsi atau kabupaten kota itu ditetapkan oleh sekretaris daerah provinsi atau kabupaten kota atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian. Ini ada di poin D. Jadi jawabannya ya teman-teman, sekretaris daerah provinsi atau kabupaten kota. Nah, untuk pembentukan dan susunan tim anggota tim penilai, misal tim penilai instansi itu ditetapkan oleh pimpinan instansi pusat atau pejabat pimpinan tinggi media. Untuk tim penilai kantor regional ditetapkan oleh kepala kantor regional BKN. Dan untuk tim penilai pusat itu ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi pembinaan manajemen kepegawaian. Oke, kita lanjut. Tata kerja. Ini soal nomor 7 ya, tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional analis SDM aparatur ditetapkan oleh A. BKN, B. Menpan, C. Instansi pusat, D. Gubernur, E. Presiden. Jawabannya BKN. Jadi ada di pasal 33, tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional analis SDM aparatur itu ditetapkan oleh instansi pembina. Nah, instansi pembina dari jabatan fungsional analis SDM aparatur adalah Badan Kepegawaian Negara, jadi BKN. Jawabannya A, BKN. Oke, selesai teman-teman latihan soal kita di video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.